Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, tepat di malam yang ke-26 bagi kita untuk melaksanakan ibadah tarawih dan witir secara berjamaah. Artinya sudah 25 hari Ramadan pamit meninggalkan kita sebagai umat Islam yang akan datang nantinya di tahun depan. Sehingga Ramadan menitipkan sebuah surat cinta untuk seluruh umat Islam. Apa kata surat cinta yang terlintas di dalam Ramadan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Wahai manusia, aku beberapa hari lagi akan pergi meninggalkan kalian semua. Dan aku yakin aku pasti akan bertemu dengan kalian tahun yang akan datang. Tapi apakah kalian akan masih bisa bertemu dengan aku untuk tahun yang akan datang? Maka selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, mari kita peluk seerat-erat mungkin Ramadan tahun ini. Mari kita menangis di detik-detik terakhir Ramadan pada tahun ini. Mari kita meraung di hadapan Allah di sepertiga malam untuk menggapai puncak Lailatul Qadar. Andai kata ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara, membahas tentang apa itu makna kembali kepada fitrah. Beberapa hari yang akan datang, kalaulah seandainya Ramadan tahun ini berjumlah 29 hari, maka lebih kurang 4 hari lagi puasa akan kita jalani. Tapi kalau 30 hari jumlah puasa yang kita laksanakan, maka lebih kurang 5 hari lagi puasa akan kita laksanakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1 bulan penuh Allah melatih kita, Allah mendidik kita. Kita telah digembleng oleh Allah, kita telah ditampar oleh Allah. Tampar dalam arti kata bagaimana kita mampu untuk menahan hawa nafsu kita agar perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah mampu untuk kita tahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara kita kembali kepada hal yang fitrah, kembali kepada hal yang namanya kesucian, kembali kepada namanya kebersihan, bersih diri, bersih jiwa, bersih harta, suci pikiran, suci hati, dan suci segala sesuatu yang ada pada tubuh kita. Beberapa hari lagi seluruh umat Islam di sepenjuru dunia akan mengumandangkan, akan menggema sebuah kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tentu keesokan paginya seluruh umat Islam di sepenjuru dunia ada 2 faktor yang akan terjadi pada pagi 1 Syawal nantinya ketika pada hari raya Aidil Fitri. Apa 2 hal yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Di saat gemanya takbir berkumandang di sepenjuru dunia oleh umat Islam, maka akan terjadi 2 hal pada pagi 1 Syawal. Ada yang disebut dengan hari raya Aidil Fitri,
dan ada pula yang menyebut itu adalah hari Lebaran. Apa perbedaan antara hari raya Idul Fitri dan hari Lebaran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ada sebahagian di antara manusia puasa tidak, sholat tidak, zakat tidak, berinfak tidak, bersedekah tidak. Dia bisa melaksanakan Lebaran, tapi dia tidak akan dapat menggapai apa itu hari raya Idul Fitri. Berbeda dengan hal orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mampu untuk menahan lapar dan haus serta menahan hawa nafsunya di satu bulan penuh. Dia laksanakan ibadah sholat, dia laksanakan ibadah puasa, dia laksanakan tadarus membaca Al-Quran Al-Karim, dia berinfak, dia tunaikan zakatnya. Maka pada tanggal 1 Syawal dia bukan melaksanakan hari Lebaran ketika itu, tapi dia dapat menggapai apa arti daripada hari yang fitrah itu. Itulah hari kemenangan bagi orang yang beriman. Itulah hari kegembiraan bagi orang yang beriman datangnya 1 Syawal nantinya. Tetapi orang yang hanya sekedar melepaskan lapar dan haus saja, dia tidak akan dapat memaknai apa itu hari daripada hari kegembiraan di tanggal 1 Syawal nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, 1 bulan penuh kita dilatih, dididik oleh Allah, digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam ujian, dari berbagai macam bentuk teguran yang Allah berikan kepada kita. Selepas Ramadan, maka kita ingat firman Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kita kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Bertaubat kita tentang mata kita yang biasanya selama ini kita selalu melihat yang tidak diridhoi oleh Allah. Selama 1 bulan kita dilatih, dididik oleh Allah. Terhadap lisan kita 1 bulan penuh kita mampu menahan agar lidah kita ini tidak menggunjing, menggibah saudara kita sendiri. Lepas Ramadan kita kembali kepada yang fitrah. Kita mampu bagaimana kita melaksanakan selama 1 bulan penuh, menahan agar tidak mampu untuk membicarakan, menggibah, menggunjing saudara kita sendiri. 1 bulan penuh kita mampu menahan telinga kita agar tidak dapat mendengar perkataan-perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas 1 Ramadan nantinya, lepas 1 bulan penuh Ramadan, masuk 1 Syawal, maka gunakanlah telinga kita ini untuk mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu 1 bulan penuh menahan tangan kita agar tidak korupsi. Kita mampu menahan tangan kita ini untuk tidak menunjuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Begitu juga dengan kaki kita. Maka lepas Ramadan kita ingat dan menjadikan bahan renungan muhasabah diri kita tentang apa yang mampu kita tahan di bulan Ramadan, maka harus mampu pula kita untuk menahan di luar Ramadan nantinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian bagi orang yang beriman bukanlah hal yang mudah. Ibaratkan sebagai contoh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika anak cucu kita yang lagi duduk dalam lembaga pendidikan sekolah TK, SD, SMP dan SMA hingga ke perguruan tingginya, ketika dia mendapatkan nilai yang bagus, ketika dia mendapatkan hasil yang memuaskan, maka apa yang terjadi di sekolahnya, maka dia akan dapat naik tingkat. Contoh, kalau dia kelas 1 SD hasilnya memuaskan, prestasinya bagus, dapat juara umum, maka dia akan lanjut ke tingkat yang kedua. Begitu juga kita sebagai manusia, ketika semakin tinggi keimanan kita, semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat pula Allah akan menguji keimanan kita tersebut. Atau contoh yang kedua, Lebaran sebentar lagi, banyak manusia yang akan pergi pulang kampung lalu akan menempuh tempat-tempat wisata nantinya.
Ketika datangnya tempat wisata tersebut, apa yang terlihat oleh masyarakat ketika itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Misalkan dia pergi ke tempat wisata taman yang indah, yang bagus, ya. Lalu ketika dia melihat ada bunga atau buah yang indah, yang bagus, lalu tiba-tiba dia mau metik. Apa yang jadi petiknya, Bu? Kira-kira bunga yang bagus atau bunga yang jelek dipetiknya, Bu? Yang mana, Bu? Yang bagus. Kenapa mesti yang bagus? Kenapa tidak yang jelek yang harus kita petik? Begitulah kehidupan kita dengan Allah. Semakin meningkat keimanan kita, semakin baik perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cabut ruh kita, Allah cabut nyawa kita. Agar apa? Agar jangan ada dosa yang tertanam dalam diri kita. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Makanya Allah katakan, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kita nantinya. Tak mampu kita hari ini, besok kita luangkan waktu sujud. Di sepertiga malam kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna daripada fitrah yang harus kita laksanakan 11 bulan ke depannya. Karena 1 bulan sudah kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan Ramadan banyak umat Islam yang mampu dia ketika di bulan Ramadan ini berlomba-lomba mereka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan. Baik itu sembakonya, baik itu dia infaknya, baik itu sedekahnya dan lain segala macam. Ketika di luar Ramadan, mari kita perbuat hal tersebut untuk meringankan beban saudara kita yang lagi membutuhkan uluran tangan kita. Bahkan banyak di antara kita ketika hendak berinfak, ketika hendak bersedekah, masih sanggup untuk memikirkan diri sendiri sementara rezekinya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bakhil, orang yang kikir tentang harta, makanya banyak kita perhatikan, banyak kita lihat, dan bahkan kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Pagi ini terbakarnya rumah si Anu, nanti siang terbakar lagi warungnya si Fulan, sore nanti terbakar lagi rumahnya si Fulan. Dalam 1 hari berapa kali kita mendengarkan dan menyaksikan hal yang namanya kebakaran. Apa akibat, sebab dan akibat hal itu terjadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika harta rezeki yang Allah titipkan kepada dia, dia lupa untuk mengeluarkan harta sebahagian di jalan Allah, baik berupa infak, baik berupa sedekah, ataupun tentang zakat malnya sendiri. Zakat mal bukanlah hal untuk menunggu setahun lamanya. Ketika telah sampai nisabnya, kalau dibentukkan dalam emas sejumlah 85 gram emas, tapi itu setara dengan uang berjumlah 72.250.000 rupiah. Kalau harga emas kisaran 850.000, itu sudah wajib untuk kita keluarkan zakat mal kita. Tak mesti kita harus menunggu setahun. Ustaz, baru 3 bulan kita sudah sampai nisab harta kita, keluarkan zakat mal kita. Baik yang punya rumah kontrakan, baik yang punya perusahaan, baik itu yang lain segala macam, yang wajib kita keluarkan agar berkahnya harta yang Allah titipkan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah rezeki, jodoh, dan kematian itu kita tidak dapat mengganggu gugat. Itu adalah urusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal ini kita tidak bisa ikut campur di tangan Allah. Rezeki, maut, dan jodoh, itu semua telah diatur oleh Allah. Hari ini kita harus bisa punya rezeki yang banyak. Bagaimana besoknya harus lebih lagi daripada hari ini. Lusa harus bisa lebih lagi dari ini. Maka itu tidak akan dapat kita prediksikan dalam kehidupan kita, karena semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hari ini rezeki usaha dagang kita bagus, besok tahu-tahunya tidak ada jual beli sama sekali dari pagi hingga tutupnya warung. Ternyata besok diganti oleh Allah 2 kali lipat.
Karena semalam kita tidak ada transaksi jual beli sedikit pun. Bagaimana keberkahan harta yang Allah titipkan kepada kita? Infakkan sebahagian, sedekahkan, baik itu untuk masjid, baik itu untuk mushola, baik itu untuk TPA dan lain segala macam, agar keberkahan harta yang ada pada kita yang kita cari dapat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan heran di antara kita kalau ada saudara-saudara kita yang ketika diberikan musibah kebakaran oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan karena kelalaian daripada dirinya sendiri, tapi kelalaian tentang hatinya, lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara rumah kita yang kemalingan dan lain segala macam, karena kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir surah Al-Fajr Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian, kata Allah, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan ridho dan keridhoanku. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah kalian nantinya ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh dan salehah. Di mana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ketika nanti di padang mahsyar hingga menuju fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga yang telah kujanjikan oleh Allah. Kata Allah. Apa surga yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman? Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 10 dan 11. Ulaika humul warithun, mereka itulah yang akan menempati janjiku nantinya, kata Allah. Apa janji Allah? Alladzina yarithunal firdaus, mereka yang akan menghuni surga firdausku. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mari kita bermuhasabah diri, mari kita introspeksi diri kita sama-sama. Bagaimana sudah berapa banyak amal kebaikan kita karena Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak pula dosa yang kita lakukan di atas dunia ini. Jangan sampai terjadinya penyesalan nantinya ketika kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menangis kita untuk kembali ke atas dunia ini untuk apa? Para asabta, untuk bersedekah. Kembali kita meminta kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke atas duniamu, ya Allah, untuk apa? Na'mal solihah, untuk mengerjakan amal soleh. Tidak ada lagi kesempatan kita untuk kembali ke atas dunia ini. Mumpung ada waktu untuk bertaubat kita kembali kepada yang fitrah. Mari kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidup mati kita itu Allah yang mengatur. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.